Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala bil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi shahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang amat bisa dan tahu yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, bahkan memberikan kita kesehatan, umur panjang, bahkan memberikan kita iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Hakim dalam rangka untuk melaksanakan salah satu program kita, yaitu melaksanakan sholat Isya, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat Asar dan untuk membaca bersama. Dan marilah kita tanpa menginginkan salam dan salawat kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah tabi yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan tausiah dengan judul 3 pilar memaknai malam Lailatul Qadar. Sebagaimana ayat saya bacakan tadi, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi shahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Bahwa pada malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran. Jadi pada malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk yang harganya banyak. Jadi berdasarkan ayat ini tadi ada 3 pilar untuk yang saya sampaikan untuk memaknai malam Lailatul Qadar. Kenapa saya akan sampaikan malam Lailatul Qadar? Karena malam Lailatul Qadar adalah 10 malam terakhir. 10 malam terakhir itu malam 21, malam 23, malam 25 ini malam 27 dan malam 29. Jadi pada malam hari ini malam 25 kita maknai Lailatul Qadar seperti apa? Makna yang pertama, malam Lailatul Qadar itu dimaknai lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar min alfi shahr, bahwa Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau 1000 bulan, karena saya sudah katakan tadi malam-malam Lailatul Qadar itu malam-malam baik, dan malam 26. Maka kita jaga-jaga, karena datangnya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi di atas 1000 bulan itu umur kita manusia 83 tahun dan 3 bulan kita
satu kali. Jadi kalau turun malam tadi sama kita diberikan 83 tahun 3 bulan sekian hari. Nah makanya itu malam Lailatul Qadar itu dijaga-jaga karena tidak selamanya boleh malam itu ada malam yang hari atau lebih banyak itu menurut para ulama malam 27 atau 29. Jadi karena itu tugas kita di samping kita beribadah juga ada kita jaga-jaga malam Lailatul Qadar ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menjaga-jaga malam Lailatul Qadar mulai jam 1 jam 3 jam 5 jam 9 dengan penuh dengan keimanan dan ikhlasan dan mengharapkan ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun yang akan. Karena itu kalau kita berdapat jaga-jaga saja, Allah akan mengampuni dosa kita, baik dosa kita yang 1 tahun yang lalu maupun dosa kita yang kita jaga-jaga itu penuh dengan keimanan dan ikhlasan dan mengharapkan ridho Allah. Karena harapan kita mulai dari awal untuk mengharapkan ridho Allah sampai terakhir yang pertama. Kemudian yang kedua memaknai bahwa bulan atau malam Lailatul Qadar itu adalah malam penentuan. Apa yang ditentukan? Hukum-hukum atau aturan-aturan yang kita lakukan di dunia ini. Hukum-hukum. Termasuk aturan-aturan berpuasa seperti apa? Kalau kita melanggar berarti batal puasa kita. Kalau kita menaati aturan maka khusus dan sah diterima ibadah puasa. Yang lain pada siang hari diharamkan. Pada malam hari halal dan thayyiban. Seperti contoh, pada siang hari kita makan sop kan dilarang. Ya. Malam hari halal dan thayyiban. Yang punya suami istri, berhubungan suami istri pada siang hari dilarang. Padahal halal. Malam hari halal dan thayyiban. Apabila melanggar, sengaja melanggar, maka dendanya 2 bulan berturut-turut. Ya, berbeda kalau rumah, kalau sengaja 2 bulan berturut-turut, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau membayar fidyah 2 kali atau 2 kali. Kalau 1 tahun itu Allah tidak berubah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ditentukan rezeki kita sudah ditentukan. Ya sekarang bagaimana mekanisme untuk mencari rezeki kita, cari rezeki itu sesuai profesi kita. Ada pedagang, ada ilmuwan, ada macam-macam. Ya, macam sesuai aktivitas kita. Apabila kita mendapatkan rezeki dari Allah itu halal dan thayyiban. Sebaliknya, kalau kita cuma berdoa, itu dilarang oleh agama. Rasulullah SAW pernah menemukan sudah jam 9 pagi, dia berdoa di masjid untuk menunggu supaya Allah menunjukkan rezeki. Karena Rasulullah, kamu ngapain di sini? Oh tidak, saya ya Rasulullah, saya berdoa supaya menunjukkan rezeki. Oh bukan begitu caranya mencari rezeki. Cari dulu rezeki sesuai profesi. Jalan empat ini. Setelah itu baru kita berdoa. Karena Allah mengatakan, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kamu. Berusaha kamu. Insya Allah kalau berusaha dan berdoa, insya Allah akan dilakukan doa kita.
sudah berdoa pasti akan dikabulkan. Jadi orang itu keluar. Nah itu makanya itu kita semua saya kira sudah sesuai dengan fokus kita. Kemudian selanjutnya ajar kita berbicara ajar ya. Kalau sudah sampai waktunya kita bisa lagi dulu ya. Sudah ditentukan semua. Kemudian yang ketiga bahwa para malaikat turun di muka bumi ini untuk menyaksikan umatnya Nabi Muhammad berpuasa. Wa malaikat tahu misalnya ada Nabi dan sekaligus mereka mengucapkan salawat kepada Nabi. Turun atas perintah Allah dan dikomandoi oleh malaikat Jibril. Kenapa turun di muka bumi ini? Untuk menyaksikan umatnya Nabi Muhammad yang sakit didoakan supaya sembuh seperti kita ini, supaya bersama-sama kita ini beribadah di masjid yang tidak sempat di rumah saja di mana mereka berada, tapi yang jelas sama-sama menikmati Ramadan ini. Di samping itu juga mendoakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ada pesannya, sabdanya Rasulullah SAW. Diingatkan pada waktu sembahyang subuh apabila kita sudah memberi salam assalamualaikum sudah selesai dan akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan dan kiri assalamualaikum warahmatullahi. Jangan kita tinggalkan tempat jangan ada yang tidak di sana di kiri di kanan ke belakang tetap kecuali berbaik posisi. Kenapa? Para malaikat mendoakan hadis Bukhari dan Muslim. Para malaikat mendoakan kita. Mereka berdoa bukan kita yang berdoa, tapi malaikat sudah berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kesimpulan yang tetap di depanmu dan berikan rahmatlah mereka ya Allah, berikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang luas, semuanya diberikan kecuali yang tidak diperlukan dari dalam kita yang kami bukan lain yang mau, tapi tentu yang mau buang air ya tentu harus sudah ke belakang. Jadi ya tergantung itu hadis bukan saya, hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban Allahumma taqabbal bidzati. Barang siapa yang menanti-nanti malam Lailatul Qadar penuh dengan keimanan dan ikhlasan dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan. Jadi berdasarkan ini Rasulullah ini menyampaikan umatnya dan keluarganya supaya di malam-malam terakhir ini menanti malam Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu adalah lebih mulia daripada 1000 bulan. Dan karena itu kita semua tinggal kurang lebih 4 hari dan rencana kita mungkin tanggal 21 hari Senin kita lebaran, mari kita sempurnakan ibadah puasa kita dengan malam Lailatul Qadar dan ditutup untuk menyebarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu penting karena harus jawab suami dan istri kepada anak-anaknya yang tinggal di rumah, tante-tante, om-om yang tinggal di rumah. Kita bereskan sesuai dengan beras yang kita makan. Yang tertinggi 15.000 per liter, yang di tengah-tengahnya 13.000 per liter, yang di bawahnya 12.000 per liter. Kali 4.
dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Karena kalau kita tidak memberikan, menyerahkan ibadah puasa kita mulai dari awal sampai ke akhir tergantung, tidak sampai di aslinya Allah, tergantung amal ibadah kita sampai kita menyedorkan zakat fitrah kita, otomatis kita diterima ibadah puasa kita. Setelah itu besoknya kita sholat Idul Fitri. Setelah Idul Fitri lalu kita bersalaman-salaman, tidak usah ini maksudnya apa segala pokoknya dimakan itu kita kembali tidak ada mudah sehingga kita karena waktu sangat terbatas dan pas 15 menit. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.